Kelihatan nggak ya? Ya. Oh, kelihatan. Oke ya. Tentang macam-macam kekuasaan negara. Itu kan kemarin ada dua ya, yang menurut John Locke dan menurut Montesquieu. Kalau menurut John Locke itu ada tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Ini biasanya disebut sebagai trias politika. Biasanya negara-negara yang menganut sistemnya John Locke ini biasanya negara-negara yang alirannya itu liberal. Lalu ada lagi yang konsep pembagian kekuasaan menurut Montesquieu ya. Ini bedanya, kalau di Montesquieu itu bukan federatif, tetapi ada yudikatif, yaitu mempertahankan dan mengadili pelanggaran undang-undang. Nah, konsepnya, perbedaannya adalah, kalau yang pertama itu disebutnya sebagai separation of power atau pemisahan kekuasaan. Jadi masing-masing lembaga itu berdiri terpisah dan biasanya nggak ada koordinasi atau kerjasama antar masing-masing, baik itu legislatif, eksekutif, ataupun federatif. Tapi kalau yang menurut Montesquieu itu adanya konsepnya lebih kepada division of power. Jadi ada pembagian kekuasaan. Walaupun terpisah-pisah lembaganya, baik legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif, tapi menjadi satu kesatuan dan ada koordinasi atau kerjasama antar lembaga. Ini misalkan kalau di negara yang separation of power ini biasanya di USA, di Amerika, di Inggris, yang sistemnya biasanya parlemen. Lalu kalau division of power itu biasanya negaranya itu kayak Indonesia, yang republik ya, dia sistem pemerintahnya presidensial. Terus pembagian kekuasaan secara horizontal, ayo kemarin. Ada yang salah, ada yang benar. Kalau horizontal itu berarti kekuasaannya itu apa ya namanya? Lebih disebutnya lembaga tinggi negara. Jadi punya persamaan wewenang gitu ya. Misalkan kalau di Indonesia sendiri ada konstitutif, itu MPR. Ini dipelajari pasal-pasalnya biasanya keluar ya. Terus eksekutif, itu presiden, legislatif itu DPR, eksaminatif, inspektif itu BI, terus moneter, moneter ini BI ya. Sebentar. Bentar ya. Lalu kekuasaan vertikal, ya kemarin ada yang jawab pemerintah daerah, pemerintah di pusat. Sebenarnya kekuasaan vertikal itu yang sebenarnya adalah seperti ini. Jadi ada dari yang paling bawah itu adalah ketua RT, ya. Lalu ketua RW, lurah atau kepala desa, camat, bupati atau wali kota, gubernur. Setelah itu ada kementerian, menteri. Setelah itu baru presiden. Sebenarnya itu kekuasaan, pembagian kekuasaan secara vertikal yang benar adalah seperti ini. Lalu sistem politik, ya. Jadi kemarin ada yang jawab infrastruktur, tapi lebih ke pembangunan. Sebenarnya yang saya maksud adalah suprastruktur dan infrastruktur politik ya. Suprastruktur itu apa aja sih? Suprastruktur itu pemerintah lah ya. Pemerintah. Jadi kalau di Indonesia itu ada eksekutif atau kepala negara atau kepala pemerintahan. Kalau di sistem Indonesia kan presidensil ya. Presidensil berarti kepala negara dan kepala pemerintahnya itu sama, yaitu presiden. Kalau di yang sistemnya parlemen, itu biasanya ada kepala negara, bisa presiden, bisa raja, sultan, dan lain-lain ya. Tapi kepala pemerintahnya itu berbeda, yaitu misalkan Perdana Menteri. Lalu, sistem di Indonesia, legislatifnya itu ada 2 kamar. Ya, jadi ada yang DPR dan DPD. Kalau DPR itu biasanya dipilih dari anggota dewan yang dipilih dari fraksi politik, fraksi partai politik. Tetapi kalau DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu biasanya independen ya, independen. Sebentar. Independen, terus dia itu
dari daerah masing-masing. Yang terakhir adalah yudikatif. Kalau infrastruktur politik, nah ini kemarin yang banyak yang salah. Infrastruktur politik itu maksudnya adalah ini. Ada parpol ya, makanya dibaca lagi materinya. Parpol itu partai politik, kelompok kepentingan atau interest group, terus kelompok menekan, pressure group, media komunikasi politik, dan public figure. Ini siapa ya? Bentar ya. Nah, misalkan interest group itu apa ya? Interest group itu adalah kelompok kepentingan. Ada yang bentuknya asosiasi atau ormas, misalnya Nahdlatul Ulama, terus Muhammadiyah. Ada yang bentuknya institusional atau organisasi profesi, misalkan Ikatan Dokter Indonesia, PGRI, ya, guru. Terus non asosiasi, misalkan Paguyuban Masyarakat Minang, terus apa lagi ya? Bisa juga kelompok-kelompok yang ada di Facebook seperti itu. Ada juga namanya kelompok anomik. Anomik ini biasanya punya apa ya namanya kelompok kepentingan yang dibuat untuk maksud tertentu, misalkan kelompok 212 yang waktu itu demo menentang apa namanya Ahok ya kalau nggak salah. Lalu ini saya bahas yang kemarin-kemarin dulu ya. Nah, ini maksudnya kalau MPR ini masuknya ke dalam suprastruktur politik ya. Ini juga presiden dan kabinetnya masuknya suprastruktur politik. Ini infrastruktur, ini parpol, terus ini pressure group, ini serikat pekerja ya. Masuknya kelompok penekan, ini infrastruktur. Terus ini juga masuknya kelompok penekan, ini mahasiswa ya pada demo tahun 98 ketika ingin menuntut kebebasan atau reformasi terhadap pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Lalu ini media komunikasi politik, misalkan siaran berita-berita baik di televisi maupun dicetak maupun online ya. Dan yang terakhir adalah figur politik sebenarnya. Oke, ini yang tentang suprastruktur dan infrastruktur. Ada lagi lembaga kementerian dan non-kementerian ya. Kalau kementerian mungkin sudah pada tahu ya. Cuma yang kemarin banyak yang salah adalah nomenklatur. Nah, ini nomenklatur itu adalah kementerian yang punya urusan dan itu biasanya nomenklatur ini hanya tiga saja. Ya, ada namanya Kementerian Pertahanan atau Kemenhan, Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu, dan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Kenapa dia ini disebutnya sebagai nomenklatur? Karena ketiga kementerian ini punya fungsi penting ketika presiden ataupun wakil presiden dalam keadaan sakit, tidak bisa memimpin negara, terus tidak bisa atau mangkat gitu ya. Jadi nanti negara itu dipimpin oleh ketiga kementerian tersebut. Ya. Lalu lembaga non kementerian ini banyak banget, ada LAN, ada LIPI dan lain-lain. Ini bisa ada di materinya ya, bisa dipelajari sendiri. Dan selanjutnya adalah kedudukan dan wewenang pemerintah pusat dan daerah. Nah, kalau pemerintah pusat itu apa sih? Ya tadi presiden dan kementerian-kementerian yang menjadi pembantu pelaksana dari presiden gitu ya. Nah, wewenangnya pemerintah pusat itu apa aja? Yang pertama adalah politik luar negeri. Yang kedua adalah pertahanan. Yang ketiga adalah keamanan.
Yang keempat adalah justisi. Justisi itu bisa hukum yang makro ya. Terus yang kelima moneter dan fiskal nasional. Keenam agama dan mengatur kebijakan makro. Kayak di Indonesia sekarang kan ada COVID, ada pandemi COVID-19 ya. Nah itu pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti kalau itu seperti apa ya namanya pemberian bantuan sosial, nah itu mengatur kebijakan makro ya. Ini Tamrin iya nggak apa-apa. Kalau Abdul Aziz pencet apa ya? Yang ini ya. Terus select speaker, nih speaker headphone biasanya kayak gitu. Pencet yang ini. Mic-nya. Lalu fungsinya apa sih fungsi pemerintah pusat? Yang pertama ada fungsi layanan. Jadi dia tugasnya adalah melayani masyarakat dan masyarakat ini harus ada persamaan hak di antara masyarakat. Persamaan hak ini juga persamaan yang proporsional ya. Nah, jadi pemerintah itu memberikan proporsional, nggak sama rata. Bukan sama rata sama rasa ya. Kita karena negaranya bukan negara komunis. Di sini maksudnya adalah misalkan bansos yang lebih membutuhkan dulu yang lebih diutamakan. Orang miskin dulu yang lebih diutamakan. Biasanya seperti itu. Terus fungsi pengaturan atau regulating function. Ini mengatur dan memberikan perlindungan pada masyarakat. Nah, ini juga tadi ada prinsip persamaan hak dan kewajiban ya. Baik dia orang kaya, dia orang miskin, baik dia polisi, nggak ada yang namanya kebal hukum seperti itu. Dan yang terakhir adalah fungsi pemberdayaan. Ini sebagai fasilitator dan motivator. Misalkan di Indonesia itu ada Kementerian UMKM ya, usaha kecil menengah dan mikro dan menengah ya. Misalkan diberikan kayak pelatihan gimana sih membentuk usaha yang lagi tren atau lagi booming nih, yang mana apakah di bidang IT, di bidang makanan, desain grafis itu diberikan pelatihan-pelatihan. Lalu ada BLK seperti itu ya. Itu masuk dalam fungsi pemberdayaan dari pemerintah pusat. Nah, sebelum kita masuk ke wewenang pemerintah daerah, kita di Indonesia itu ada namanya sistem desentralisasi. Apa sih desentralisasi? Desentralisasi adalah pembagian kekuasaan atau perpindahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kenapa ada desentralisasi? Karena pas lagi zamannya pemerintahan Soeharto, itu pas lagi Orde Baru, ini kita tuh sistemnya adalah sentralisasi. Sentralisasi jadi hanya di Jawa dan Jakarta dan di Jawa lah yang maju gitu, yang dibangun infrastrukturnya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Jadi tidak ada pemerataan di daerah-daerah. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi itu terasa sekali pas lagi pemerintahannya Soeharto. Yang dibangun itu ya di sekitar Jawa dan di Pulau Jawa aja gitu. Sedangkan pulau-pulau lain itu tidak ada pembangunan, terutama dari infrastrukturnya lah ya, baru-baru sekarang aja, karena ada sistem desentralisasi seperti itu. Nah, desentralisasi ini nanti diiringi oleh otonomi daerah. Nah, macam-macam desentralisasi itu ada 3. Yang pertama adalah desentralisasi dalam bidang politik. Jadi ada pemerintahan kekuasaan atau kewenangan di bidang politik. Tadinya adalah di pemerintah pusat yang ngatur segala macam, kan pusing ya pemerintah pusatnya. Akhirnya diserahkan ke masing-masing pemerintahan daerah, yaitu gubernur dan perangkat daerah lainnya. Nanti akan dijelaskan. Lalu ada lagi desentralisasi fungsional.
fungsinya juga apa namanya